Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Tentunya sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Karena itu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita percaya ibadah kita adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Bahkan firman-Mu berkata Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah ibadah online kami hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, di mana aku ditinggikan di situ Engkau hadir. Waktu kami meninggikan mengagungkan Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dimanapun umat-umat-Mu berada pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami hanya menaikkan pujian kami hanya menaikkan syukur kami kepadamu, sebab di dalam Engkau ada kekuatan yang mengalir bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan, mari bersama berkata, amin. Haleluya. Oh. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan.
percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama katakan, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib. Amin, amin. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku apapun yang terjadi kami tetap percaya Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang selalu melindungi kita, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita semua. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah pencipta alam semesta ini, Allah Abraham, Ishak, Allah Israel, Allah yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu saat ini bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicaralah kepada kami, urapi kami semua Tuhan, baik hamba yang menyampaikan maupun juga Bapak Ibu yang mendengarkan pada sore hari ini, sehingga kami semua sama-sama diperlengkapi dengan firman-Mu, kami semua sama-sama diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya berikan pada kesempatan hari ini, kemenangan yang gilang gemilang. Kita akan baca di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Daud dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan kita akan melihat kemenangan
serangkaian kemenangan yang gilang gemilang seperti apa yang Daud alami, Daud peroleh, keberhasilan apa yang diterima oleh Daud. Kita buka di dalam yaitu 2 Samuel pasal yang ke-8. Inilah kemenangan yang Daud peroleh. 2 Samuel pasal yang ke-8. Daud mengalahkan musuh-musuhnya, musuh-musuh bangsa Israel. Dikatakan di situ bahwa Daud memukul kalah orang Filistin. Daud memukul kalah orang Moab. Daud memukul kalah Hadadezer. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Daud menewaskan 22.000 orang Aram yang ingin menolong Raja Hadadezer. Jadi mereka ingin membantu Raja Hadadezer, justru malah mereka dikalahkan oleh Daud. 22.000 orang tewas, orang Aram. Dan di dalam perjalanan kembalinya Daud, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, Daud pun mengalahkan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Inilah musuh-musuh bangsa Israel, orang Filistin, orang Moab, ya, Bani Amon, dikalahkan dan ditaklukkan oleh Daud. Luar biasa. Daud mengalahkan mereka. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh Daud? Apakah Daud punya pasukan yang hebat? Atau Daud punya alat-alat perang yang canggih? Tidak. Tetapi Daud mengalami kemenangan ini. Alkitab mencatat kalau kita baca tadi di dalam 2 Samuel pasal 8, kalau kita baca, di situ karena Tuhanlah yang menyertai Daud dan memberikan keberhasilan, kemenangan kepada Daud kemanapun Daud dia pergi. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bukan kuat dan gagah Daud, bukan karena kemampuan dan kehebatan Daud, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Daud. Bagaimana Daud dia memperoleh keberhasilan yang begitu luar biasa? Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang? Ada 3 hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu semua. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Ternyata yang membuat Daud itu dia berhasil, membuat Daud itu disertai Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada Daud. Karena Daud ini adalah pribadi yang selalu bermegah di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa tetapi aku bermegah di dalam nama Tuhan. Orang lain, musuh-musuh lain boleh mengandalkan kuda mereka, mengandalkan kereta mereka. Ini berbicara tentang apa? Kekuatan, berbicara tentang kuasa. Tetapi Daud dia mengandalkan Tuhan. Daud dia mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang akan melindungi dia. Kita akan perhatikan apa yang terjadi dampaknya. Orang yang memegahkan kereta, orang yang memegahkan kuda, dampaknya apa? Mereka akan rebah dan jatuh. Artinya orang di luar Tuhan yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kehebatan mereka, itu mereka akan jatuh. Tetapi orang yang bermegah dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hanya percaya kepada Tuhan, dikatakan bahwa tetapi kita yang mengandalkan Tuhan, yang bangga terhadap Tuhan, ya Allah Tuhan perlindungan kita akan bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan di sini bahwa Daud dia bermegah di dalam Tuhan. Dia hanya percaya bahwa dia mengalami keberhasilan, dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang itu karena Tuhan yang menolong dia. Karena Tuhanlah sumber perlindungannya, Tuhan kota bentengnya. Dia begitu bangga kepada Allah yang dia sembah. Alkitab berkata di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya.
Tapi dikatakan ini, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita terima, saya mau katakan bahwa itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena segala-galanya kita, tetapi segala sesuatu yang kita dapatkan, baik itu kepintaran, kekayaan, ya, dan juga kekuatan, itu semuanya pemberian Tuhan, semuanya Tuhan yang kasih buat kita. Oleh sebab itu janganlah kita membanggakan diri kita. Kalau kita membanggakan diri kita berarti Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berlaku salah dalam hal ini. Artinya bahwa kita menyombongkan diri kita. Tuhan tidak lagi yang kita muliakan, tapi diri kita, karena kita merasa bahwa kita adalah hebat, kita yang melakukan semuanya itu sehingga berhasil. Bukan. Daud dia tidak bermegah karena kemenangan yang dia raih itu karena diri dia. Dia menyadari sungguh bahwa kemenangan yang dia peroleh itu karena kekuatan, karena kasih setia Tuhan, karena kehebatan Tuhan, karena Tuhanlah yang melindungi dia dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada dia. Jadi bermegah dalam Tuhan berarti membanggakan dan membesarkan nama Tuhan, dan dengan segala perbuatannya, bahwa Tuhan itu luar biasa, perbuatan Tuhan itu ajaib, perbuatan Tuhan itu dahsyat. Ini yang dilakukan oleh Daud sehingga dia memperoleh kemenangan yang gilang gembira. Daud tidak lupa diri, dia tidak sombong. Pada dia ada seorang raja yang punya nama, raja yang hebat, tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyadari sungguh bahwa segala sesuatu yang dia raih, keberhasilan yang dia terima, itu karena Tuhan yang menolong dia. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, mari kita mau menyadarkan diri, sadar bahwa segala sesuatu yang kita raih, kita dapatkan, semuanya itu karena Tuhan yang menolong kita. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita buka di dalam yaitu 2 Samuel pasal yang ke-5. Di mana Daud dia memakai cara yang tepat. Yang kedua, dia memakai cara yang tepat. Cara apa yang dilakukan oleh Daud? Dia minta yaitu petunjuk Tuhan. Ya, dia minta petunjuk Tuhan. Dalam cerita firman Tuhan ini, tentara orang Filistin mau menyerang dia. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku menyertai kamu. Aku akan memberikan kemenangan kepada kamu. Daud dia taat melakukannya. Daud dia memakai cara yang tepat. Dia minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi musuh-musuhnya? Dia tanya Tuhan. Tuhan bilang maju, aku akan menyertai, dan Daud melakukan hal itu. Dan firman Tuhan berkata Daud dia memperoleh kemenangan. Dia mengalahkan orang Filistin. Dan berikutnya ketika orang Filistin sudah dikalahkan, ternyata orang Filistin juga mempunyai suatu rencana di mana mereka mau menyerang Daud untuk kedua kalinya. Lalu Daud juga melakukan hal yang sama. Dia juga bertanya kepada Tuhan, dia minta pimpinan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daud dia tidak mau mengandalkan strategi yang pertama, cara yang pertama. Walaupun cara yang pertama itu Tuhan memberikan kemenangan kepada dia, tapi Daud dia tidak melakukan hal itu. Dia bertanya lagi kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Tuhan bilang, buatlah lingkaran. Dan Daud dia melakukan hal itu. Ketika orang Filistin maju, maka Tuhan bilang, bergeraklah, majulah. Maka di situ kita perhatikan, Daud pun mengalahkan orang Filistin yang kedua kalinya. Artinya di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita enggan-enggan minta petunjuk dari Tuhan ketika kita menghadapi suatu masalah. Kalaupun Tuhan menolong kita dengan cara yang pertama, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga pasti menolong kita dengan cara berikutnya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu.
Andalkan dia di dalam segala aspek kehidupanmu. Karena Tuhanlah yang bisa membawa kita keluar dari setiap persoalan. Tuhanlah yang bisa memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Janganlah kita memakai cara kita, tapi pakailah cara Tuhan. Daud, dia minta pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan, dan Tuhan memberikan cara yang terbaik bagi dia untuk dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga Daud dia menang untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Daud dia tahu sungguh, dia menyadari sungguh bahwa usaha manusia itu hanyalah sia-sia. Walaupun dia adalah raja yang hebat, dia punya tentara yang hebat, dia punya strategi yang jitu untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi Daud menyadari sungguh, dia tahu bahwa kalau mengandalkan kekuatan manusia itu semuanya sia-sia. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan apa yang harus dia lakukan, dan dia taat melakukannya itu, sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Jadi kunci kemenangan hanya ada apabila Tuhan menyertai, apabila Tuhan yang ikut berperang, dan dialah yang akan mengalahkan musuh-musuh kita, sehingga kita bisa memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Jadi jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Maka kita akan melihat Tuhan akan turun tangan, campur tangan, mengatasi setiap masalah dan persoalan kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud? Cara apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia bisa memperoleh keberhasilan, dia bisa meraih kemenangan yang gilang gemilang, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang besar. Cara yang ketiga yang dilakukan oleh Daud, Daud memulai semuanya dengan kerinduannya di rumah Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ketiga sampai ayat 6. Saya baca firman Tuhan ini. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Daud tidak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud percaya kepada Tuhan. Ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ada salah satu anak muda, dia datang kepada saya, dia bilang dia punya banyak masalah, tapi ketika dia masuk dalam rumah Tuhan, ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia merasa bahwa segala persoalannya itu dia rasa enteng. Dia merasa semuanya itu ringan. Yang tadinya beban berat dia rasakan itu semuanya seakan-akan lepas dari dirinya. Sudah dikasih oleh Tuhan karena dia masuk dalam rumah Tuhan, dia berdiam dalam rumah Tuhan. Dia di situ melihat dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan atasnya. Rumah Tuhan itu berbicara tentang simbol kehadiran Tuhan. Ketika kita datang berdiam di dalam rumah Tuhan, kita menyembah Dia, maka kekuatan yang daripada Allah turun atas kita, memberikan kekuatan baru untuk kita bisa kembali berdiri tegak untuk menghadapi segala situasi, menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita. Daud pun mengalami hal yang sama. Ketika banyak musuh datang untuk mau membunuh dia, menyerang dia, dia berkata bahwa hanya dia berdiam di dalam rumah Tuhan, maka di situ tegaklah kepalaku mengatasi apa? Musuh-musuhnya. Jadi ketika dia masuk dalam rumah Tuhan, berdiam dalam rumah Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi dia untuk dia bisa mengatasi musuh-musuhnya, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Berdiam bukan berarti pasif. Berdiam artinya aktif. Kita datang berdiam dalam rumah Tuhan, kita menyembah Dia,
Kita mengagungkan Dia, kita memuji Dia. Ketika kita memuji dan bermasuk meninggikan nama Tuhan, maka di situ hadirat Tuhan akan memenuhi kita, dan kekuatan ilahi itu penuh dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengatasi dan menghadapi segala kesulitan persoalan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tutup dengan satu kesaksian. Anak saya yang bernama Miracle ini, dia sakit sejak dia berumur 7 bulan. Dan selama 13 tahun itu dia mengalami sakit. Sakit yang dia alami yaitu epilepsi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang kami lakukan? Kami hanya bisa berlutut dan kami hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa masuk berdiam dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat kami berdoa menyembah Tuhan, anak kami ini tiba-tiba jatuh sakit. Di situ dia tegang, mulutnya mengeluarkan busa. Sebagai orang tua kami merasa sedih melihat anak kami seperti itu. Tetapi di situ ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan kami menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga yang keluar dari mulut kami itu bukan bersungut-sungut. Tuhan, kenapa anak kami begini? Padahal kami adalah hamba-Mu, kami melayani-Mu, kami ada dalam bait-Mu menyembah Engkau. Tapi yang keluar dari mulut kami katakan, Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Sebab anak kami Tuhan sudah sembuhkan. Padahal dia masih sakit, dia tegang, mengeluarkan busa dari mulutnya. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga saya pernah katakan kepada setan, saya katakan kepada iblis, hari ini engkau ketawa melihat anak kami sakit. Engkau melihat kami, engkau ketawa. Tapi suatu saat saya katakan kepada iblis, satu saat kamu akan melihat bahwa saya akan ketawa kamu. Karena saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa itu, yang akan menolong dan melakukan mujizat dan menyembuhkan anak kami mereka. Selama 13 tahun itu dia sakit, kami terus bergumul sama Tuhan. Kita sudah mengeluarkan biaya besar untuk membeli obat herbal. Dan pada bulan Januari 2022, saya mengambil satu keputusan. Saya dengan istri saya, kita lepaskan herbal, kita beriman kepada Tuhan. Dan hari itu saya berpuasa, saya bawa kumpulkan herbal-herbal itu, saya datang di rumah Tuhan, saya berdoa, saya ke gereja, saya berlutut di kaki Tuhan, saya mohon ampun sama Tuhan kalau selama ini kami mengandalkan herbal. Ampuni kami Tuhan, saya katakan, kalau kami mengecewakan. Dan saat ini Tuhan, kami lepas herbal, kami hanya percaya kepada Tuhan. Dan hari itu saya bakar herbal. Tapi di dalam doa itu saya katakan kepada Tuhan, karena saya mendengar bahwa ada orang bilang harus iman anak ini yang bisa menyembuhkan dia. Tapi kan dia masih kecil. Saya katakan kepada Tuhan, Miracle ini belum mengerti tentang iman Tuhan. Tetapi melalui iman orang tua pun kan Tuhan bisa melakukan mujizat. Dan itu Tuhan lakukan. Saya bilang, Tuhan, seperti seorang perwira, dia beriman kepada hambanya, sehingga Tuhan menyembuhkan hambanya karena iman seorang perwira. Demikian juga dengan kami Tuhan, sebagai orang tua, kami punya iman terhadap anak ini. Dan Tuhan melihat iman kami, Tuhan melakukan mujizat. Dan saat ini, sejak kami mengambil keputusan, buang segala herbal itu dan kami mau beriman kepada Tuhan. Sejak saat itu dan sampai dengan hari ini, sudah 3 bulan, dia tidak tegang, dia tidak sakit lagi. Padahal pada waktu dia mulai sakit-sakit itu setiap minggu itu pasti 2-3 kali itu pasti dia sakit. Saya percaya bahwa yang menyembuhkan dia ini Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, Tuhan nyatakan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada dalam suatu persoalan masalah dalam kehidupan kita, masuklah di dalam rumah Tuhan, bergumul, berdoa, menyembah Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Maka ketika saat itu pun juga Tuhan pasti menolong. Tuhan juga akan menyatakan mujizat pertolongan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, 3 hal inilah, 3 cara ini yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana dia boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Yang pertama, dia bermegah di dalam Tuhan. Yang kedua, yaitu dia minta petunjuk Tuhan, yaitu dia memakai cara yang tepat. Dan yang ketiga, yaitu Daud memulai semuanya dengan kerinduannya di rumah Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini, apa yang Daud lakukan, kita pun juga mau melakukan dalam kehidupan kita.
bagaimana kita bisa menang dalam segala persoalan yang kita hadapi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar dari seorang raja yang hebat, di mana dia di dalam menghadapi musuh-musuhnya, dia selalu tampil menang karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada dia. Kiranya apa yang kami pelajari saat ini Tuhan, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun ada masalah apapun yang kami hadapi. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap senantiasa membangun hubungan kami lebih lagi intim dengan Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Karena ketika kami melakukan hal itu, kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan pasti tolong kami. Dan Tuhan akan pasti melepaskan kami dari segala persoalan dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pelayanan LOB Ministry Tuhan. Berkati seluruh pengurusnya. Pakailah media ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang mendengar mereka dikuatkan Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri, kami mau mengangkat tangan kami, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, dan kami mau terima berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kami semua mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.